If all I need is Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Maulani dari kelas I21. Ingin menjawab atau mengerjakan UTS sumber media dan bahan ajar pembelajaran. Baiklah, untuk soal yang pertama akan saya jawab. Menurut saya pribadi, pengembangan media yang perlu dipertimbangkan pengembangannya adalah di keefektifan media tersebut. Apakah efektif media tersebut digunakan? Kenapa begitu? Karena percuma saja jika media tersebut terbilang mewah, wow, mahal dan lain-lain, tapi untuk penyampaiannya masih kurang maksimal kepada peserta didik. Sebagai contoh, di mata pelajaran IPA ada media yang bernama anatomi kerangka manusia. Nah, media tersebut terbilang simpel, namun mudah dipahami bagi peserta didik. Dan pendidik juga tidak ribet untuk menyampaikan materi tersebut. Lalu soal yang nomor 2. Yang pertama adalah media audio. Apa media audio tersebut? Media audio adalah media untuk menyampaikan pelajaran, namun hanya menggunakan atau mengandalkan indera pendengaran saja, hanya menggunakan suara ataupun noise dan lain-lain. Sebagai contoh, seperti rekaman suara, telepon, radio, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah media visual. Apa media visual? Media sama seperti media audio tadi untuk menyampaikan pelajaran, namun menggunakan atau mengandalkan indera penglihatan saja. Sebagai contoh, seperti foto, bagan, grafik, diagram, tabel, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah media audiovisual. Seperti namanya, media ini menggunakan audio dan visual untuk menyampaikan pelajaran. Seperti contoh, TV, film, video, dan ini juga termasuk media audiovisual ya. Seperti ini juga, seperti itu, dan lain-lainnya. Dari yang saya sampaikan tadi, berarti bisa disimpulkan kalau media audio adalah media yang hanya menggunakan atau mengandalkan indera pendengaran saja. Jadi tidak menggunakan indera penglihatan. Sebagai contoh, jika Anda pernah ujian TOEFL di fase listening, itu hanya menggunakan earphone untuk mendengarkan saja. Jadi apa yang diucapkan tadi itu kalau kita tulis, itu termasuk media audio. Lalu media visual. Media visual hanya menggunakan visual saja. Yang seperti saya sampaikan tadi, hanya menggunakan atau mengandalkan indera penglihatan saja. Seperti contoh tadi. Ataupun jika video ini Anda screenshot atau Anda foto, itu juga termasuk media visual. Jadi tidak menggunakan penglihatan, namun hanya menggunakan tidak menggunakan pendengaran, hanya menggunakan penglihatan saja. Buku juga termasuk, karena itu juga hanya mengandalkan penglihatan. Lalu adalah media audiovisual. Apa yang kita ambil? Media audiovisual adalah gabungan dari media audio dan visual. Jadi selain bisa dilihat, juga bisa didengarkan. Seperti yang kayak saya beri contoh tadi, video, film, dan lain-lain. Soal nomor 3. Yang pertama adalah sumber belajar. Sumber belajar adalah semua sumber yang meliputi data, benda, maupun orang. Jadi dimanapun Anda mendapatkan ilmu atau mendapatkan pembelajaran, dari manapun sumbernya, itu termasuk sumber belajar. Sebagai contoh, guru di kelas Anda, guru menyampaikan materi, itu juga termasuk sumber belajar. Lalu jika Anda membuka internet untuk mencari pelajaran-pelajaran dan lain-lainnya, atau mungkin Anda dapat ilmu dari TikTok, itu juga termasuk sumber belajar. Jadi dari manapun yang mendapatkan pelajaran itu termasuk sumber belajar. Lalu yang kedua adalah media belajar.
Media belajar adalah benda yang digunakan untuk mempermudah pendidik dalam proses belajar mengajar. Seperti yang saya contohkan tadi, kerangka anatomi kerangka manusia. Guru akan lebih mudah menyampaikan karena ada bentuk atau ada benda itu atau media tersebut untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Jadi hanya tinggal tunjuk-tunjuk saja. Sini adalah tulang rusuk, ini adalah tulang ekor, ini adalah tulang lengan, ini adalah tulang paha, dan lain-lain. Lalu ada bahan ajar. Bahan ajar adalah perangkat ajar berupa materi, bisa berupa cetak maupun non-cetak. Bahan ajar dirancang untuk mempermudah atau menjadi alat bantu dalam pembelajaran terkait topik tertentu atau materi tertentu. Mari kita permudah. Simpelnya seperti ini. Guru datang ke kelas Anda. Guru menyampaikan materi. Nah, guru yang menyampaikan materi tersebut itu disebut atau termasuk sumber belajar. Lalu dari mana materi tersebut? Atau materi yang disampaikan guru tadi adalah bahan ajar, bahan untuk diajarkan. Lalu jika guru tadi tersebut menggunakan media, misalnya tadi IPA, anatomi kerangka manusia, media tadi, kerangka manusia tadi, anatomi tadi, itu adalah medianya. Lalu soal yang terakhir, soal nomor 4. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa media hanya membantu pendidik untuk menyampaikan materi lebih mudah kepada peserta didik. Yang terpenting adalah pelajaran atau materi tersebut tersampaikan sepenuhnya kepada peserta didik. Dari gambar tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa media hanya menjadi jembatan antara pendidik dan peserta didik untuk menyampaikan materi lebih maksimal. Tetapi pendidik juga masih bisa terhubung kepada peserta didik, maupun juga sebaliknya, peserta didik juga bisa terhubung kepada pendidik. Sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Muhammad Rizko Maulani dari kelas I21 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.